Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang kepada para pecinta sholawat. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang asal mula nama dan bangsa Palestina. Nama Palestina zaman dahulu belum ada. Yang ada adalah tanah Kan'an atau Ardu Kan'an, karena yang mendiaminya adalah bangsa Kan'an, keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam hidup sekitar 3993 sampai 3043 sebelum Masehi, atau berusia sekitar 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Diperkirakan dia tinggal di Babilonia atau wilayah selatan dari Irak sekarang. Namanya disebutkan sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa nama Nuh alaihissalam bukan berasal dari bangsa Arab, tetapi dari bahasa Suriah yang artinya bersyukur atau selalu berterima kasih. Di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Quran Surat Al-Isra 17 ayat 3. Para ahli sejarah menyebutkan anak-anak Nuh alaihissalam ada 4, yaitu Sam, Ham, Yafet atau Yafit, dan Yam atau Kan'an. Dari Sam melahirkan keturunan bangsa Arab, dari Ham melahirkan keturunan bangsa Afrika, dan dari Yafet melahirkan bangsa Rum atau Romawi. Sementara Yam atau Kan'an tidak melahirkan keturunan karena meninggal tenggelam dalam banjir bandang. Adapun bangsa Kan'an yang kemudian menempati tanah Kan'an atau Ardu Kan'an berasal dari keturunan Kan'an bin Ham bin Nuh. Sementara dari keturunan Sam bin Nuh melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Garis keturunannya adalah Ibrahim bin Azar bin Tahur bin Sarus bin Ra'um bin Falis bin Tabir bin Saleh bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Ibrahim hidup sekitar tahun 997 sampai 1882 sebelum Masehi, atau usianya sekitar 115 tahun. Menjadi nabi sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, atau saat berumur 97 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus untuk kaum Kaldan di wilayah Ur, Babilonia atau kawasan selatan Irak sekarang. Menurut teks kuno dan legenda, pendiri Babilonia adalah Raja Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh. Ia memerintah bersama Ratu Semiramis. Raja Namrud digambarkan sebagai tiran, perkasa yang zalim, dan mengaku dirinya sebagai dewa penguasa alam. Ardu Kan'an dan Nabi Ibrahim terusir oleh kezaliman Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Lut alaihissalam berhijrah dari Babilonia ke tanah Kan'an atau Ardu Kan'an, suatu daerah di barat daya Haran, meliputi daerah di lembah sungai Yordania, wilayah Sam. Wilayah Sam terdiri dari beberapa wilayah yang kemudian disebut dengan negara-negara Al-Lubnan atau Lebanon, Al-Urdun atau Yordania,
Suriah dan Filistin atau Palestina. Wilayah Sam dikenal dengan buminya yang sangat subur dan indah. Wilayah ini kemudian dikuasakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya dengan syarat mereka atau keturunannya tidak berbuat zalim atau aniaya baik pada Tuhan maupun pada manusia. Dari Sayyidah Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian tinggal dan berketurunan di Mekah dan sekitarnya. Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam terlahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari Sayyidah Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh anak Nabi Ishak alaihissalam yang tinggal di Palestina. Selanjutnya, dari Nabi Ishak alaihissalam memperoleh anak yang dinamakan Nabi Yakub alaihissalam yang diangkat Allah menjadi rasulnya dan bertugas meneruskan risalah kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam inilah yang digelari dengan Israel, artinya yang suka berjalan malam atau juga diartikan hamba Allah. Dan anak keturunannya disebut sebagai Bani Yakub atau Bani Israel. Bani Yakub atau Nabi Yakub alaihissalam hidup sekitar 1837 sampai 1690 sebelum Masehi atau berusia sekitar 147 tahun. Memiliki 12 putra yakni Rubin, Sam'un, Lawai, Yahuda, Zabulon, Yasakir, Dan, Gad, Asyar, Naftali, Yusuf, dan Bunyamin. Sampai berkembang di sini pun nama Palestina belum muncul. Namanya masih disebut sebagai Ardu Kan'an, tanahnya bangsa Kan'an, anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nama Palestina pada masa 1550 sampai 1200 sebelum Masehi, bangsa Mesir menguasai beberapa wilayah termasuk tanah Kan'an. Awalnya, beberapa pendatang dari Jazirah Krete di kepulauan Yunani terkenal sebagai bangsa pelaut yang asal-usul nenek moyangnya merupakan keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim dari putra sulungnya Aisu atau Esau yang menikah dengan putri Nabi Ismail alaihissalam. Mereka datang dan mendiami selatan wilayah tepi pantai antara Gaza dan Yafa yang masa itu dalam kekuasaan Fir'aun di Mesir. Suku-suku ini membangun kota. Mereka kemudian bergaul dan berasimilasi dengan warga setempat Ardu Kan'an. Orang-orang Ardu Kan'an mendirikan sebagian besar kota-kota di wilayah tersebut. Tidak kurang dari 200 kota kuno didirikan, seperti Bet Shean, Askelon, Akre, Haifa, Hebron, Asdod, Beerseba, dan Bethlehem. Penduduk setempat yang terdiri dari penduduk asli Ardu Kan'an dan pendatang dari Jazirah Krete kemudian menamakan daerah ini dalam prasasti kuno dengan kata dalam bahasa Arab Ba, La, Sin, To atau BLST. Wilayahnya meliputi 5 kerajaan kota-kota kuno: Gaza, Asdod, Gad, Ekron, dan Askelon. Penyebutan Ba, Lam, Sin, dan To berasal dari Filistin, dari akar kata pala. Orang-orang dari Yunani dan Romawi kuno, tempat asal sebagian pendatang ke Ardu Kan'an, menambahkan kata en atau nun dengan alasan untuk kombinasi dalam penyebutannya, sehingga mereka kemudian menyebutnya menjadi Filistin. Maka dipakailah nama dan bangsa Filistin menggantikan nama dan bangsa Ardu Kan'an yang sebelumnya telah dipakai sejak lama.
pada zaman sejarah modern. Nama tersebut kemudian diinggriskan menjadi Palestina atau Palestina dalam bahasa Indonesia. Diberikan kepada wilayah penyebaran dari pantai Mediterania Timur ke lembah Yordan, ke daerah meliputi Galilea di utara dan selatan Gurun Negev. Wilayah Palestina ini pernah berada di bawah kekuasaan Turki Ottoman atau dinasti Utsmaniyah selama 400 tahun, dengan pusat administrasi berada di Damaskus, Syam. Setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I, nama Palestina dihidupkan kembali dan diaplikasikan di bawah mandat Inggris. Jadi, sejak awal adanya Ardukan-an yang kemudian disebut dengan Filistin adalah milik orang-orang Arab asli dan pendatang dari Yunani, masih satu keturunan dengan Kan'an dari Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian menetap di wilayah tersebut. Penduduk tersebut masih erat kaitannya dengan Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa risalah Tauhidullah, mengajak menyembah Allah yang Maha Esa sebagai hamba-hamba yang berserah diri kepadanya sebagai seorang muslim. Dari sini sangat jelas terlihat bahwa tidak ada satupun sejarah yang menyebutkan bahwa penduduk asli di wilayah Palestina adalah orang-orang Yahudi Israel, apalagi bangsa penjajah Israel sekarang atau yang disebut Zionis Israel. Bangsa Israel sekarang yang menjajah Palestina berasal dari berbagai negara di dunia. Jadi, bisa dipastikan mereka bukanlah Bani Israel, bukan anak cucu keturunan Bani Israel atau Bani Yakub. Zionis Yahudi penjajah itu hanya mengklaim dan mengait-ngaitkan saja antara Israel dengan Bani Israel. Mereka mengklaim bahwa tanah Palestina adalah wilayah yang dijanjikan Allah kepada mereka, kaum Yahudi. Padahal maksud dan tujuannya adalah untuk menduduki, menjajah, menodai, dan memerangi warga, penduduk dan bangsa Palestina secara keseluruhan, serta menodai, membuat keributan dan hendak merobohkan Masjidil Aqsa untuk mereka ganti dengan sinagog Solomon yang mereka klaim ada di bawah Al-Aqsa. Demikianlah kisah tentang asal mula nama dan bangsa Palestina. Semoga ada manfaatnya dan membuka wawasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.